Dulu, media cetak itu ibarat raksasa. Tapi sekarang, wah, mereka lagi berjuang keras buat bertahan hidup. Oke, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih caranya industri ini menghadapi krisis yang bisa dibilang, ya, krisis eksistensial. Selama lebih dari 1 abad, koran dan majalah itu jadi andalan kita buat cari informasi. Tapi begitu era digital datang, semuanya berubah. Tiba-tiba, biaya kertas yang terus naik dan susahnya distribusi fisik jadi beban yang berat banget, mengancam eksistensi berita-berita mendalam yang jadi ciri khas mereka. Coba kita lihat angka ini deh, 44,4%. Ini bukan angka sembarangan loh, di Indonesia aja pembaca majalah itu turun drastis sampai segini di tahun 2020. Dan ini bukan cuma soal statistik, tapi ini cerminan dari sebuah tren global yang, wow, dramatis banget. Nah, jadi sebetulnya apa sih inti masalahnya? Yuk kita mulai bedah krisis ganda yang lagi menghantam industri ini, yaitu anjloknya jumlah pembaca dan di saat yang bersamaan hilangnya pendapatan mereka. Begini, internet itu bukan cuma sekedar mengganggu, tapi bisa dibilang merombak total cara kita semua mendapatkan dan mengonsumsi informasi. Tentu saja, ini secara langsung mengguncang fondasi keuangan media cetak yang udah dibangun puluhan tahun. Jadi gini, secara tradisional, media cetak itu hidup dari 2 sumber utama. Pertama, dari penjualan atau sirkulasi, yang jumlah cetaknya itu kita kenal dengan istilah tiras. Kedua, dari pendapatan iklan. Nah, sekarang dua-duanya ini terjun bebas. Kenapa? Karena pembaca dan pengiklan sama-sama pindah ke platform digital. Perubahan besar ini, atau yang biasa disebut disrupsi, nggak terjadi gitu aja. Ada pergeseran kebiasaan dan ekonomi yang masif banget di baliknya. Dan itulah yang akan kita dalami di bagian kedua ini. Coba deh kita renungkan kebiasaan kita sendiri. Sekarang kita semua maunya informasi yang instan, bisa diakses kapan aja dan di mana aja kan? Nah, permintaan inilah yang dijawab oleh internet dengan sangat cepat, jauh lebih cepat dibandingkan siklus cetak koran harian atau majalah mingguan. Jadi, ini bukan sekedar cerita tentang siapa yang mati dan siapa yang hidup. Ini lebih ke soal evolusi yang dipaksakan. Sebuah proses perubahan yang, ya jujur aja seringkali menyakitkan bagi seluruh industri media. Biar kita benar-benar paham sebesar apa sih tantangannya, kita harus lihat dapurnya media cetak. Yuk kita coba bongkar gimana proses tradisional mereka bekerja. Perjalanan sebuah berita itu ternyata panjang banget. Mulai dari wartawan di lapangan, ngumpulin berita, terus masuk ke tim editorial buat disunting, didesain, abis itu baru deh naik cetak. Ads belum selesai. Setelah dicetak, masih harus didistribusikan lagi secara fisik sampai ke tangan kita, para pembaca. Kebayangkan, setiap langkah ini tuh butuh biaya dan waktu yang nggak sedikit. Di balik semua proses tadi, ada banyak sekali departemen yang bekerja. Ada tim editorial, tim bisnis, tim produksi. Struktur yang berlapis-lapis ini dulu mungkin sangat efektif ya. Tapi di era digital yang serba cepat, struktur ini jadi terasa mahal dan lamban banget buat beradaptasi. Tapi industri ini nggak diem aja pasrah. Mereka melawan balik kok. Sekarang, mari kita lihat strategi-strategi bertahan hidup seperti apa yang mereka kembangkan di era yang serba baru ini. Strategi paling krusial yang mereka lakukan adalah konvergensi. Gampangnya, ini adalah upaya meruntuhkan tembok pemisah antara format media yang berbeda-beda. Koran, online, video, media sosial, semuanya digabungkan. Contohnya banyak banget. Merek-merek media yang kita kenal sekarang menciptakan sebuah ekosistem multiplatform. Mereka ada di mana-mana, mengikuti audiensnya kemanapun mereka pergi, terutama ya tentu saja di dunia online. Nah, ini yang paling penting. Ada pergeseran fundamental soal siapa yang dilayani oleh media. Kalau dulu sangat bergantung pada pengiklan, sekarang fokusnya bergeser ke pelanggan yang mau bayar. Tentu saja tuntutannya jadi beda. Mereka mau konten yang benar-benar berkualitas. Transformasi ini bukan hal sepele, ini menuntut perombakan total di dalam organisasi, mulai dari menggabungkan ruang redaksi cetak dan digital, sampai melatih ulang para jurnalisnya biar bisa menguasai dunia multimedia. Harus bisa nulis, sekaligus bisa bikin video, dan ngelola media sosial. Semua perubahan ini membawa kita ke bagian terakhir, dan mungkin yang paling penting, apa artinya ini semua bagi masa depan informasi yang bisa kita percaya? Ironisnya, di saat perusahaan media ini berhasil beradaptasi dan masuk ke dunia digital, mereka malah ketemu pertempuran baru,
yaitu melawan tsunami hoax dan disinformasi di ruang yang sama tempat mereka berusaha bertahan. Ini memunculkan sebuah pertanyaan kritis untuk kita renungkan bersama. Di tengah banjir informasi digital yang cepat dan seringkali nggak jelas asal-usulnya, kenapa ya media cetak itu masih terasa punya wibawa? Apa yang membuat mereka masih dianggap lebih terpercaya? Dan sebagai penutup, mari kita tinggalkan sebuah pemikiran yang provokatif. Apakah semua strategi efisiensi dan konvergensi ini benar-benar solusi jangka panjang? Atau jangan-jangan ini semua cuma sekedar menunda akhir yang tak terhindarkan dari riwayat media cetak?